Jika Anda mencari arti nama saya di kamus Google, maka Anda akan menemukan kata sampah. Ya, saya tahu Anda iri. Nama Anda Sigit, Sofyan, atau Warno Saina. Sedangkan saya yang sampah. Raf, maaf ya. Izin, ini adalah hak prerogatif seonggok sampah yang tak berpan, apalagi tak berorang tua. Saya menemukan kata ini ketika saya menampung lembar jawaban anak kuliahan. Disitulah otak kecil sampah saya berkata, ini kesempatan saya untuk melabeli eksistensi diri saya. Sudah ya perkenalannya. Saya sedang dalam misi untuk Anda dengarkan. Dan ya, nama saya tidak sepenting itu untuk menyita waktu pertemuan kita. Saya akan membicarakan tentang masalah lingkungan dari sudut pandang yang jarang Anda gunakan. Kita hidup di zaman di mana plastik dianggap musuh terbesar lingkungan. Di setiap kampanye, di setiap poster, di setiap berita tentang pencemaran lingkungan, nama plastik selalu menjadi tersangka utama. Plastik penyebab banjir, plastik perusak lautan, plastik simbol kehancuran lingkungan. Bukan main. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, benarkah plastik sepenuhnya bersalah? Aku yang selalu dituduh. Aku yang selalu dibenci. Aku yang selalu dijadikan komoditi politikus. Wah. Pada awalnya, plastik adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Benar tidak? Loh, ya benar toh. Murah, ringan, tahan air, kuat. Plastik membantu manusia menyiapkan makanan, membawa barang-barang dengan jarak yang jauh, menyelamatkan nyawa di dunia medis. Di rumah sakit, plastik hadir sebagai alat suntik steril, kantong darah, sarung tangan medis, dan berbagai alat penting lainnya. Di dunia transportasi, semua kendaraan dibuat menggunakan plastik agar menghemat bahan bakar. Di kehidupan kita sehari-hari, semua barang dikemas menggunakan plastik agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Tapi